Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ibatullah dengan NIM 1814-10218, mahasiswa Ekonomi Syariah semester 5. Baik, di sini saya akan menjawab kuis yang diberikan kepada kami. Untuk pertanyaan pertama adalah sebutkan dan jelaskan mengenai regulasi dan pengelolaan pasar modal. Nah, artinya di sini kita akan menjelaskan mengenai regulasi ataupun aturan ya, yang dimana pasar modal itu mempunyai badan pengawas yang memang dia berwenang menjadi badan pengawas pasar modal. Itu adalah Otoritas Jasa Keuangan atau yang sering kita sebut itu OJK. Sebelumnya, yang berwenang menjadi pengawas pasar modal adalah Kapital Keuangan atau Kapital Bapepam LK atau Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Perpindahan kewenangan ini semenjak terbit dan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 atau Otoritas Jasa Keuangan itu tadi. Nah, pengelolaan pasar modal itu ada 3. Yang pertama, bursa efek. Bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem serta sarana untuk mempertemukan penawaran dan permintaan pasar modal. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, ada Clearing Penjamin Efek Indonesia atau BPEI. Dia berkewajiban menetapkan peraturan mengenai kegiatan clearing dan menjamin penyelesaian transaksi bursa. Nah, ini yang menjamin untuk penyelesaian transaksi bursanya. Terus yang ketiga, ada Kustodian Central Efek Indonesia atau KSEI ya, KSEI. Dia bertugas untuk menetapkan peraturan-peraturan mengenai jasa kustodian sentral dan jasa penyelesaian transaksi efek. Nah, itu untuk soal pertama. Dan soal yang kedua saya akan menjawab mengenai pertanyaan perbedaan pasar sekunder dan pasar perdana. Nah, perbedaannya dari sisi kepentingan pemodal dalam hal-hal pembeli dan menjual saham, maka terdapat beberapa perbedaan antara pasar perdana dan pasar sekunder tadi. Nah, saya mengambil poin yang memang itu menyangkut ini ya, perbedaan di antara keduanya. Itu jika pasar perdana itu harga sahamnya tetap. Sedangkan pasar sekunder, harga saham ber, ber apa ya? Berfluktuasi lah sesuai kekuatan supply atau demand. Artinya berfluktuasi ini itu tidak tetap, dia sering berubah. Nah, yang kedua, tidak dikenakan komisi. Itu untuk pasar perdana yang tidak dikenakan komisi. Sedangkan untuk pasar sekunder, dia dibebankan komisi. Nah, selanjutnya pasar perdana itu hanya untuk pembelian saham. Sedangkan pasar sekunder berlaku untuk pembelian apapun dan penjualan saham. Itu sekunder itu bisa saham dan lain-lain. Nah, untuk pasar perdana lagi, itu poin keempatnya, pemesan dilakukan melalui agen penjual atau agen penjual. Sedangkan pasar sekunder, pemesan dilakukan melalui anggota bursa atau broker gitu tuh, pialang. Terus yang kelima itu hanya untuk pembelian saham. Udah ya tadi, hanya untuk pembelian saham. Yang kelima itu jangka waktu terbatas. Nah, itu untuk pasar perdana. Sedangkan pasar sekunder, jangka waktunya tidak terbatas.
Nah, itu perbedaan pasar sekunder dan pasar perdana. Untuk kuis selanjutnya atau pertanyaan kuis selanjutnya, itu jelaskan mengenai akad pemberian kuasa, atau yang sering kita dengar itu adalah wakalah. Nah, pemberian kuasa atau wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang berbagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak dalam hal-hal yang diwakilkan. Nah, artinya dalam hal-hal yang diwakilkan ini itu dia menjadi pihak kedua. Berarti dia itu yang diberi kuasa. Nah, terus hanya melaksanakan sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama. Namun apabila kuasa itu tidak dilaksanakan atau telah dilaksanakan sesuai yang disyariatkan, maka semua resiko dan tanggung jawab atas dilaksanakan perintah tersebut sepenuhnya menjadi pihak pertama atau kuasa. Artinya mengenai akad kuasa ini, jadi dia itu hanya memberi atau diberikan kekuasaan tidak sepenuhnya atau sementara. Jadi ketika waktunya itu sudah selesai, maka barang yang diberikan kuasa tadi itu, jika sudah semuanya selesai dilaksanakan oleh si orang diberi kuasa tadi, maka barang itu kembali lagi menjadi milik pihak yang pertama. Nah, itu untuk pemberian kuasa. Namanya juga pemberian kuasa ya, tidak sepenuhnya, hanya sementara. Nah, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.